jangan lagi nunggu-nunggu ngapain pacar-pacaran. Lebih baik melangkah ke jenjang pernikahan. Insya Allah Allah berkahi rezeki, Allah mudahkan. Insya Allah. Siapa yang nggak ingin menghadiahkan cucu kepada orang tuanya? Mumpung orang tua masih hidup loh. Lihat berapa banyak orang-orang yang ketika saya menghadiahkan pernikahan mereka menangis. Saya tanya kenapa? Saya ngebayangin Ustaz. Coba tahun kemarin saya menikah. Mungkin di samping saya masih ada ayah saya. Mungkin di hadapan saya masih ada ibu saya. Tapi saya selalu menunda-nunda permintaan mereka. Entar. Akhirnya mereka keburu dipanggil menghadap Allah. Dan hari ini saya menikah. Hari yang paling berbahagia dalam hidup saya. Sementara tidak ada ayah dan ibu yang menghantarkan ridho dan doa dalam rumah tangga saya. Menangis dia teman-teman. Makanya teman-teman, ayo, yang orang tuanya masih hidup, masih sehat, Anda sudah punya kesempatan dan kemampuan. Bismillah, langsung menikah dan dapatkan ridho dan doa langsung dari mulut orang tua. Berkah rumah tanggamu, berkah keturunanmu, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya ada beberapa pertanyaan yang tadi masuk, dan insya Allah akan kita, yang belum sempat terjawab, akan kita jawab di lain kesempatan, kita bikin videonya. Ada beberapa tadi sudah kita jawab. Masalah istikharah sudah. Kemudian tanya soal dagang atau jualan apa boleh dalam Islam menjual makanan atau yang bersifat merayakan ulang tahun atau hari kelahiran. Baik, selama yang dijual itu sesuatu yang halal dan baik, ya, itu boleh-boleh saja, ya. Kemudian kita jual kepada orang yang merayakan ulang tahun. Ya begini, ulang tahun itu memang masih debatable. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, tapi dengan catatan. Ya selama sekadar ya pesan makanan, roti, kue, ya tidak ada hal-hal yang mengantrikan seperti ada lilin, tiup lilin, itu kan ajaran kita. Kalau sekadar dia beli kue, kemudian itu dipotong, dibagi-bagian ke anak, cucu dan sebagainya, itu menjadi nilai sedekah. Yang penting ketika dia merayakan ulang tahun itu niatkan, tergantung niatnya. Kalau niatnya sebagai bentuk dia ingin mensyukuri usianya ditambah, diberikan dan berharap ke depan terus diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan, tidak apa-apa. Belum lagi misalnya acara ulang tahun itu dia undang para yatim piatu, ajak makan bareng, sedekah lagi. Kemudian dia undang lagi ada ulama untuk memberikan nasihat tausiah, pahala sedekah lagi. Ya. Selama cara antum memperingati ulang tahun itu tidak keluar dari apa yang dilarang oleh Allah. Tidak ada unsur kemusyrikan. Ada tausiah, ada sedekah. Itu insya Allah nilai ibadah. Ada pembacaan Quran. Karena semua yang baik itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Nabi menjawab apa? Karena hari itu aku dilahirkan. Nabi memperingati, merayakan, mengenang hari kelahirannya dengan bentuk ibadah puasa yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda ingin merayakan ulang tahun, saya sarankan Anda boleh dengan puasa, atau Anda boleh melakukan itu dengan sedekah, atau boleh Anda bikin pengajian, ya. Usahakan ulang tahun jangan lagi ada tiup-tiup lilin, karena itu bukan ajaran agama kita, ya. Nanti akan menghilangkan keberkahan justru dari usia kita. Ya isilah dengan membagi makanan kepada kaum fakir miskin, bikin pengajian, bikin zikir, bikin sholawat, bikin tilawatil Quran, dan kebaikan-kebaikan lain. Insya Allah akan terus ada kebaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Sisa-sisa umur Anda, insya Allah Allah pastikan ada manfaat dan kebaikan serta kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Baik. Agung dari Bogor, apa amalan dan doa agar Allah memudahkan mendapat keturunan? Ini sering banget nih saya dapat nih. Nanti insya Allah saya bikinkan rekamannya yang bagus banget direkam. Anda bisa buka Gencar TV, nanti bisa nonton. Paling tidak hari ini saya beberkan sedikit. Ya, dicatat dan diingat. Yang ingin mendapatkan keturunan, kembalilah kepada Al-Quran. Ada ayat, ada obatnya. Semua penyakit itu obatnya adalah Quran. Penyakit zahir dan saya sudah memberikan amalan ini kepada lebih dari 40 orang yang saya temukan ketika saya keliling di Indonesia. Ya, dan subhanallah 30 lebih setelah saya dipertemukan kembali dengan mereka memberikan testimoni. Ada yang mengejar saya, Ustaz, Habib, saya sudah dapat anak nih, Habib. Ingat nggak berapa tahun yang lalu ketemu di Bali, saya udah menikah 7 tahun, nggak punya anak. Lalu Habib nyuruh saya baca doa ini. Ini masih ada di catatannya.
sekarang toknya anak saya sudah satu dan mau kedua. Subhanallah. Ada yang di Cirebon sampai saya lagi ceramah dia bawa anak kembarnya. Masya Allah. Dan banyak lagi ceritanya. Nanti saya akan bikin video yang rapi banget ya. Paling tidak hari ini teman-teman catat ya. Ayatnya itu Rabbana hablana. Saya pastikan surahnya. Ayatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik teman-teman bisa buka surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74 ya. Surah Al-Furqan ayat 74. Oke. Ini sekedarnya dulu ya. Nanti saya bikinin yang keren banget ya videonya. Baik. Nah, saya jelaskan dulu. Di ayat surah Al-Furqan ini, ayat ke-74, di situ ada dua pintu curhat yang Allah siapkan buat hamba. Pintu pertama, Rabbana hablana min azwajina. Ini bagi orang-orang yang belum punya pasangan. Ya, ingin dapat pasangan atau mendoakan pasangan. Ya. Wa dzurriyyatina itu untuk meminta anak bagi yang belum atau mendoakan anak bagi yang sudah. Nah, saya mendapatkan ijazah ini dari ayah, kakek terus-menerus dan saya amalkan. Dan nanti hari ini saya ijazahkan kepada antum semuanya. Yang pertama, ya, suami istri harus mengamalkan ini secara berdua. Hafalkan ayat ini, gampangan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke, nanti saya ajarin caranya. Yang pertama suami istri harus minta maaf dulu kepada orang tuanya. Masing-masing minta maaf. Suami minta maaf kepada ibunya, istri minta maaf kepada ayah ibunya. Kenapa harus minta maaf? Karena boleh jadi kezaliman, dosa, kedurhakaan yang pernah kita lakukan itu menjadi penghambat doa kita tidak naik menghadap Allah SWT. Karena kita belum dapat ridhonya. Jadi nggak mungkin kita dapat ridhonya Allah. Maka dapatkan dulu ridho orang tua, maka kita akan mudah mendapatkan ridho Allah. Nah, lalu yang kedua, suami istri minta maaf kepada mertua. Karena mertua adalah orang tua kita juga. Nah, yang ketiga, suami istri saling meminta maaf. Suaminya yang mengawali berkata, istriku tercinta, sejak aku diamanahkan Allah menjadi imammu, menjadi pemimpin dalam kehidupanmu, mungkin ada sesuatu kezaliman, ketidakadilan, hanya aku lakukan, maafkan aku. Ridhoi aku. Nanti istri pun berkata, wahai suamiku tercinta, sejak Allah takdirkan aku menjadi pelayan dalam hidupmu, menjadi pendamping hidupmu, ada sesuatu servis yang mungkin tidak memuaskan, atau akhlak yang tidak mengenakan. Maafkan aku, ridhoi aku. Masing-masing harus berkata saling meridhoi. Nah, setelah tiga ini dilakukan, kemudian suami istri ambil air wudu, sholat tobat, kemudian sholat hajat, kemudian menghadap kiblat. Pastikan ngamalin ini lebih bagus di saat orang sedang tertidur. Jalurnya kepada Allah masih belum qadhi. Ya, seperti malam. Kemudian baru tutup subuh berjamaah. Keren. Ya, seperti malam suami istri. Ya, boleh dilakukan tahajud dulu karena itu menjadi perangko-perangko yang akan membuat doa kita cepat melejit di hadapan Allah. Setelah itu ambil air zam-zam. Nah, setelah sholat, niat hajat sudah, ambil air zam-zam, taruh di depan kalian berdua. Kalau nggak ada zam-zam, ini ajwa. Ingat ya, kalau nggak ada zam-zam, ini ajwa. Karena ajwa ini insya Allah mirip banget dengan zam-zam. Ya, formulanya kita buat sesuai setelah kita menyelidiki kandungan air zam-zam. Nih, jadi kalau nggak ada ajwa, kalau nggak ada zam-zam, ajwa. Udah, taruh di depan. Buka tutupnya. Mulai nih ngamalin nih, suami istri. Yang pertama kalian harus meyakini dulu bahwa air itu sifatnya hidup dan menghidupkan. Ayatnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua yang dari air bisa hidup. Oke. Lalu yang kedua, Anda harus meyakini bahwa Quran itu syifa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan
obat dan rahmat. Obat saja udah hebat, ditambah rahmat lagi. Bagi siapa? Bagi kita kaum muslimin. Nah, nanti ketika yang satu unsurnya obat, nah kemudian hidup dibacakan, itu akan jadi dahsyat. Nah, sudah akhirnya ditaruh di depan, teman-teman. Nanti suami istri baca. Awalnya baca Fatihah, ya, biar dapat kemuliaan. Niatkan ya Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah dan kedahsyatannya. Aku bertawasul dengan kemuliaan surah ini, Allah berikanlah kekuatan, keberkahan. Kabulkan niat ya Allah. Ya. Kemudian baca yang tadi. Rabbana hablana min azwajina. Berhenti. Kalau di situ berhenti, suaminya berhenti, suaminya nembak batin istrinya. Sebutkan. Fulanah binti fulan. Sebutkan nama istri, nama ayahnya, nama ibunya. Niatkan, hantarkan doa baik buat istri. Ya Allah, suburkan dia. Bisa niatkan yang baik-baik buat pasangan. Kalau istri berhenti, wa dzurriyyatina, Rabbana hablana min azwajina. Ketika istri yang baca berhenti di situ, istri tembak batin suaminya. Ya Allah, fulan bin fulan, suamiku tercinta, suburkan dia. Niatkan yang baik-baik. Jadi masih doanya bilang ya. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Sudah selesai doanya, masing-masing lanjutkan. Wa dzurriyyatina. Nah, di situ pintu untuk meminta anak. Dua-duanya nangis di sana. Nangislah sama Allah di sana minta. Tambah doa yang lain. Rabbi habli minas shalihin. Doa yang baik, ya Allah, berikan aku keturunan, ya Allah. Suburkan sehat, niat yang baik-baik. Sebelum kemudian lanjutkan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang kalian doakan, baik untuk pasangan dan anak, itu akan menjadi qurrah, menjadi sesuatu yang enak dipandang. Kemudian syaratnya kalian siapkan saja. Ulangi. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, 11 hitungan ganjil. Dan teman-teman, ya, lebih banyak diulangi akan makin membuat kedahsyatan pada ayat yang kita niatkan. Nah, mohon maaf, setelah dibaca itu, tutup dengan Fatihah lagi. Kemudian mohon maaf, punten, maaf. Nanti setelah suami istri itu akan berhubungan, ya, minuman yang sudah kalian berdua niatkan, yang sudah kalian tawasuli, itu kalian minum separuh-separuh. Suami minum separuh, istri minum separuh. Buktikan, insya Allah 30 lebih yang sudah tertiar, ya itu langsung ngasih testimoni kepada. Minum separuh-separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum separuh-separuh. Enak sekali ayat. Cuma dari. Suami minum separuh, istri minum separuh. Insya Allah teman-teman, insya Allah. Apa yang mereka berdua minum itu nanti akan menjadi magnet. Akhirnya jadi positif, kabar baik langsung dari Allah. Insya Allah, coba. Nah, setelah berhubungan, besoknya sampai 40 hari, usahakan iringi dengan sedekah. Suami sedekah, istri sedekah. Nggak perlu saling cerita, masing-masing menutupi. Sedekah, sembunyi-sembunyi, walaupun sedikit. Itu akan menjadi perangku-perangku yang akan mendongkrak niat dan hajat kalian naik dan dikabulkan oleh Allah SWT. Saya ijazahkan amalan ini. Saya dapat ijazah ini dari orang tua, dari kakek, dari guru-guru saya. Dan saya ijazahkan kepada antum semuanya. Antum boleh amalkan dan sebarkan kebaikan ini. Cukup kalian semua tulis di kolom komentar yang sudah mendengarkan ini dengan qabiltu ijazah. Qabiltu ijazah. Atau bahasa Indonesia, saya terima ijazahnya. Alhamdulillah. Ada yang pernah menemui saya 25 tahun menikah nggak punya anak. Saya ajarkan amalan Quran ini. Alhamdulillah, topnya dia dapat. Dia ketemu menghadap kepada saya. Lalu ada juga yang 15 tahun. Dapat juga. Ada yang 7 tahun, 8 tahun, 11 tahun. Banyak banget, 40 orang yang saya temui ketika keliling di Indonesia. Dan 30 lebih saya dipertemukan kembali kepada mereka. Mereka bawa hasilnya, mereka tunjukkan anaknya. Bahkan saking senangnya, tidak sedikit ada yang dapat anak laki-laki, dia kasih nama mirip dengan nama saya. Nah, teman-teman sekalian, silakan amalkan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemaslahan. Tapi yakinlah, demi Allah, yakinlah. Obat yang terdahsyat dari Allah buat kita ada dalam Quran. Penyakit zahir, penyakit batin, semuanya ada dalam Quran. Maka dahulukan Quran. Insya Allah kabulkan hajatmu, Allah kabulkan niat. Teman-teman jangan lupa, ya, sekali lagi saya mengundang, sekali lagi, mumpung belum terlambat, masih punya nafas, punya kesempatan, saya mengundang. Dan tidak akan pernah ada kata malu, kata jenuh untuk saya menawarkan kebaikan ini.
Karena sekalipun tidak ada yang beli, sekalipun ada orang beli saya tetap setiap kalimat yang saya ucapkan itu akan menjadi panen sedekah dari Allah buat saya. Kullu ma'rufin sadaqah, apapun kebaikan itu adalah sedekah. Teman-teman, saya mengundang yang mau jadi agen resmi Ajwa. Kuasai tempat masing-masing, komplek, RT, RW, mulai dari galonnya, botolnya, dan insya Allah nanti ada yang kecilnya. Anda jadilah duta-duta jihad bersama Ajwa untuk Palestina. Anda berjuanglah untuk menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda, mukmin mukminat yang Anda cintai karena Allah. Jangan sampai mulutnya mengkonsumsi produk-produk kafir. Kita mulai dari minuman. Ya, karena itu akan menjadi darah daging yang bisa membuat mereka, bahkan kita, akan malas beribadah kepada Allah. Salah satu yang membuat kita malas beribadah, kuping kita nggak mau mendengar